Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya Bro and Sis di Abu Alki TV. Nah, kita udah kedatangan nih tamu, kawan, sohib, dan saudara kita yang baru memeluk agama Islam. Kita perkenalkan saudara Andreas. Panggilannya Mas Kubil ya? Panggil Kubil. Nah, jadi gimana Bro Kubil nih? Kesannya pas memeluk agama Islam? Iya, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi banyak hal. Yang pertama yang harus diawali adalah sejarah selama 7 tahun pencarian, begitulah ya judulnya kurang lebih. Jadi selama 7 tahun saya bisa dibilang sebagai seorang teis agnostik. Teis agnostik itu percaya kepada Tuhan namun tidak mempercayai agama. Itu agama itu dianggap bagi saya itu buatan manusia. Agama itu adalah rekayasa dan buatan tangan manusia. Ketiga, agama itu merupakan produk komoditas begitu yang bisa dikonsumsi oleh semua orang, bahwa itu yang terbenar. Contohnya misalkan Islam mengatakan, Islam yang masuk surga, begitu lah. Yang Katolik juga, nggak mungkin. Kita yang percaya bahwa Tuhan akan membawa manusia pada kehidupan yang abadi, kekal, dan masuk ke surga, begitu. Di Kristen juga sama, di Buddha, Hindu semua sama. Mana akhirnya saya tidak percaya semua itu, tapi percaya akan Tuhan, ada Tuhan, walaupun percayanya itu masih 30%, begitulah kurang lebih. Saya tetap bisa, karena dasarnya saya punya pemikiran seperti itu, karena saya belajar sains. Nah, di sini Bro, maksudnya perbedaan antara ateis sama tadi apa? Teis agnostik. Teis agnostik itu apa bedanya? Ateis itu tidak mempercayai Tuhan, tapi teis agnostik mempercayai Tuhan tapi tidak memilih agama, belum memilih agama. Gitu kurang lebih, itu perbedaannya. Kalau ateis terang-terangan lebih jelas menyatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan, begitu. Biasa para ilmuwan, saintis, karena mereka di otak mereka hanya ada logika dan rumus-rumus lah, kurang lebih begitu. Nah, kebetulan nih Bro Rensas, Bro Kubil ini kalau bisa dibilang disyahadatkan ya, iya. Dengan Ustadz Adi Hidayat ya, LCMA ya. Nah, itu awalnya gimana? Nyari-nyari kah, googling kah, atau kok bisa Pilih beliau gitu? Iya. Mungkin teman-teman yang lain barangkali mau jadi mualaf juga kan, langsung tahu bagaimana caranya, tahap prosesnya gitu. Oke, ya. Nah, jadi di Ustadz Hadi Hidayat, kebetulan di Masjid Al Ihsan. Masjid Al Ihsan ini ada di sebutannya Pondok Jinggamas PJM Bekasi gitu. Saya dapat alamat itu dari internet, ada nomor teleponnya, kebetulan saya telepon langsung jam 9 pagi tanggal 10 Juli 2019. Mas Andreas dari Tangerang, Banten ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan dulu, Mas Andreas, ini di Islam ada 3 ketentuan. Karena sahnya seorang masuk Islam juga terkait erat dengan 3 hal ini. Dan ini tidak ditemukan di agama manapun. Ya. Yang pertama, mohon izin Mas Andreas, aturan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan sedikit pun bagi seseorang yang ingin masuk Islam. Jadi Mas Andreas, di Islam itu kalau mau masuk Islam tidak boleh dipaksa. Ingat, baik dengan cara yang halus apalagi kasar. Ada yang paksa? Mas? Yakin? Ada yang janjikan sesuatu? Lillahi ta'ala, Masya Allah. Baik. Yakin? Atau ada yang bilang kali saja masuk Islam dapat umroh gitu? Ada? Aku yakin. Aku yakin, baik. Ya. Ada yang bilang begini, waktu ditanya bilang aja tidak ada gitu. Ada yang gitu? Enggak, Ustaz. Ya, sudah. Yakin ya? Yakin, Ustaz. Tolong menjadi saksi. Jadi supaya nanti kalau ada orang yang menyoal, siapapun dia, nah ini dalam hatinya sudah keluar.
bahwa tidak dipaksa siapapun. Inilah perbedaan antara Islam barangkali dengan hal-hal lain yang kemudian ditampilkan dalam kehidupan. Tidak boleh. Kalau ada orang Islam paksa orang lain masuk Islam, maka haram hukumnya, tidak diperkenankan. Kalau mau ngasih bantuan, kasih bantuan, jangan dikaitkan dengan embel-embel maksa orang. Jelas ya? Termasuk apalagi dengan cara yang kasar. Pertama, ada ketentuan dalam Al-Quran, kalaupun sudah masuk Islam, maka hubungan keluarga tidak boleh diputus. Ya? Sekali lagi, tidak boleh diputus. Kalau Mas Andreas, ibu masih ada? Masih. Ayah? Sudah tidak ada. Ibu masih ada. Agamanya apa? Kristen Protestan. Jadi Mas Andreas Katolik, ibu Kristen Protestan. Sekarang saya ke ibu dulu. Ketentuannya jelas di Al-Quran, surah ke-31, ayat ke-14 sampai 15. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, sekalipun kamu ananda sudah masuk Islam, bapak ibu kamu masih ada, kalau dipaksa ikut keyakinan mereka, boleh menolak dengan cara yang halus, tolak. Tapi jangan putuskan hubungan kehidupan dunia, tetap berbuat baik. Siap ya? Kalau ada gaji, pendapatan bagi ke ibu. Ya. Kata Al-Quran, kalau kamu masih kurang ngerti, ibu yang melahirkan kamu. Ya, sulit merawatmu. Bahkan berikan akhlak yang baik supaya ibu mengerti, inilah keindahan Islam. Dan kita berdoa mudah-mudahan masuk Islam juga beliau insya Allah. Amin, ya Allah. Siap ya? Amin, ya Allah. Jadi kalau anda masuk Islam bersyahadat, tapi durhaka pada orang tua, saya sendiri yang akan mencela anda pertama kali untuk meluruskan. Ya, ciri orang beriman menyambung silaturahim. Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi tolong nanti kakak, adik didoakan, tunjukkan yang baik-baik dan jangan kemudian tunjukkan yang buruk setelah masuk Islam. Siap? Siap Mas Andreas? Mas yakin? Sudah siap? Baik, ketentuan itu di Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, kalau sudah masuk Islam beriman, maka sudah harus komit untuk bisa, menunaikan Islam secara sempurna sesuai dengan kemampuan. Nah, yang terakhir sebagai tambahan informasi, kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Tolong pikir dulu, saya beri waktu hitungan sampai 3. Kalau sudah masuk Islam, saya serius tidak boleh keluar. Karena Islam mengajak nilai-nilai ke surga pada kebaikan. Dasarnya itu. Jadi kalau kemudian anda masuk keluar, itu kita punya rasa kasih sayang. Jangan sampai orang ini keluar dari surga, keluar dari nilai-nilai kebaikan. Maka kita jaga betul kalau sudah masuk, jangan keluar. Ya, tolong pikirkan dulu, saya hitung sampai 3. Kalau sudah mantap, kita mulai bersyahadat. Siap ya? Baik. 1, 2, 3. Siap. Siap. Mas? Siap Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Dan kalau ada yang keluar dari Islam, gak usah dipedulikan. Ya, doakan saja. Ya, nanti ya, setelah syahadat ya. Bismillah, Mas. Ikuti saya ya, jangan buru-buru. Bismillah. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah inna nas'aluka khassatan ya Allah li akhina Andreas wa Hans, Allahumma taqabbal minhuma islamahuma, taqabbal minhuma syahadatahuma, yassir lahuma hayatahuma, Allahumma hdihima ya Allah wahdina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdi ya Allah li ummi Andreas, Allahumma hdi ya Allah li ummi Andreas wa ailatihi, wa hdi ya Allah li ailati Hans ya arhamar rahimin, min akhihi wa min ukhtihi ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, terimalah ya Allah syahadat dari kedua sahabat kami, kedua hambamu Andreas dan Hans. Berikan bimbingan keislaman terbaik kepada keduanya, jaga keduanya ya Allah sampai menghadap kepadamu dalam wafat keduanya, dan mohon ya Allah anugerahkan hidayah kepada ibunya Andreas beserta keluarganya supaya memeluk Islam. Anugerahkan hidayah ya Allah kepada adik dan kakak dari Hans supaya memeluk Islam. Allahumma kumpulkan keduanya ya Allah di surga sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini ya Rabbal Alamin. Alhiqna ma'ahuma ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah, orang-orang yang hadir menyimak pada malam hari ini di surga kelak bersama orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian sudah selesai prosesi keislaman. Tidak ada syarat-syarat lain untuk masuk Islam kecuali bersyahadat. Adapun nanti pada keduanya insyaallah akan dibantu administrasi bila nanti dibutuhkan keterangan atau yang lainnya. Ada yang mau disampaikan, Mas? Ya, sedikit. Saya sebenarnya Ustadz sudah belajar tentang Islam selama 7 tahun. 7 tahun ini, dan seringkali perang batin, logika saya lebih kuat, lebih tinggi daripada iman, karena saya pertama di Kristen. Ya wajarlah karena iman belum ada ya, pasti logika lebih tinggi daripada iman. Ya, baik. Dari sana, dari Kristen kemudian pindah ke Katolik. Dari sana saya sebagai ustadz di sana di Kristen, kemudian pindah. Baik, Masya Allah. Iya. Ustadz di Kristen. Di Kristen. Baik. Guru lah ya, guru sekolah minggu. Baik. Guru sekolah minggu, kemudian di Katolik juga. Baru dengar, jangan-jangan ada kiai juga. Iya. Baik, Mas. Ya. Kurang lebih aktif di militansinya kurang lebih aktif di gereja, kurang lebih seperti itu. Tapi selama 7 tahun saya pelajari, maksudnya dari kitab Zabur, Taurat sampai Talmud Yahudi, kemudian ada beberapa termasuk Al-Qur'an. Setelah saya banding-bandingkan satu persatu, kemudian saya juga nonton Zakir Naik, Ustadz, ada beberapa orang diskusi dengan beberapa orang Ustadz dan Habaib. Saya pikir saya akan menangis jari-jarinya hari ini, detik ini. Tapi ternyata entah. Sudah diwakili. Sudah kuasa Allah ya, ya, alhamdulillah. Ya luar biasa ya. Jadi saya hanya berpesan kepada teman-teman yang Islam saat ini. Sesungguhnya kalian harusnya bangga, karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jangan sampai kalian goyah imannya ataupun berpindah untuk hal yang lain, karena sudah saya pelajari dan maksudnya sudah banyak orang dimanapun yang terbukti bahwa memang Islam yang benar. Masya Allah. Takbir. Ya, alhamdulillah, memang Mas Andreas sepanjang pengamatan kami itu rata-rata orang yang masuk Islam itu orang-orang yang sadar karena belajar. Ya, orang-orang masuk Islam itu rata-rata yang sadar karena belajar. Ada ilmuwan, ada dokter, ada peneliti, ada ustadz seperti tadi gitu kan. Belajar, dikaji sampai menemukan keyakinan. Sebaliknya, orang yang biasanya memutuskan keluar dari Islam rata-rata orang galau. Orang yang punya persoalan, orang yang terjerat oleh cinta buta, juga orang yang terjerat oleh macam-macam. Jadi sebetulnya tidak menemukan solusi. Silahkan kalau Anda ingin rinci, Anda akan temukan hakikat itu. Tapi tidak harus menghukumi, kita akan berdoa untuk kebaikan-kebaikan. Siapapun dia, kami ucapkan selamat kepada Mas Andreas dan nanti bisa berbagi dengan teman-teman ya ilmunya, karena sebelumnya kan ada untuk perbandingan ya, tahu dan seterusnya. Jadi kita bisa share ya, dan mungkin juga bisa mengisi kelas nanti ya.
Ada mungkin kelas-kelas yang bisa menguatkan keimanan kita. Penting kita belajar pada aspek-aspek yang lain dan menemukan seperti beliau. Juga ada Ustadz Bangun Samudra, Ustadz-Ustadz yang lainnya. Untuk menguatkan akidah, bukan ingin menggali kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu fokusnya. Tapi tidak harus semua kemudian belajar ke jurusan itu. Hanya yang memerlukan saja untuk itu. Ya. Ini ada... Ini bukan hadiah. Juga bukan sebuah pelengkap kalau masuk Islam di Alisan ada goodie bag gitu ya, tidak, bukan. Tapi kita ini diperintahkan oleh Allah supaya bagaimana orang Islam itu jadi lebih baik. Karena itu kami titipkan bekal yang dengan bekal ini Mas Andrea barangkali bisa menggali Islam dengan lebih baik. Di sini ada Al-Quran, ya bisa dibaca lagi. Ini Al-Qurannya ada 2 jenis Mas, karena Mas Andreas ini suka, ada 3 malah, ada 3 jenis ya. Khusus buat Ustadz. Ya. Yang ini kalau ingin baca saja terjemah umum. Kalau senang belajar perkata, nah ini perkata. Jadi setiap kata di Al-Quran ada terjemahannya. Di bawahnya ada keterangan. Nanti kalau sudah semangat mau menghafal, nah ini cara menghafalnya di sini. Ya, dalam 30 hari, insya Allah bisa 30 juz. Ya, kalau semangat dan sungguh-sungguh. Kalau rajin-rajin ke sini mau belajar atau dengan ustadz manapun, ini saya titipkan buku untuk menulis ya dan untuk pedoman-pedoman belajar. Insyaallah di sini terkumpul semuanya. Silakan. Ya, saya terima ya. Jazakallah khair. Sekarang profesinya apa? Masih apa ya, wira swasta sih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar insyaallah. Saya insyaallah mendoakan keduanya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Sudah menikah? Sudah berpisah. Alhamdulillah ya, sudah menikah, Allah berikan kesempatan dan sekarang ini berpisah. Baik karena perbedaan tadi keyakinan. Baik ya, atau ada sesuatu yang lain, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Silakan Mas Andreas, saya izin untuk meneruskan ta'lim ya. Jazakumullah khair. Khair insyaallah. Baik ya, silakan. Kasih banyak ya.